Di tengah kesunyian padang pasir yang luas, kemah Nabi Ibrahim dan Sarah berdiri tegak. Langit malam dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan, menciptakan suasana yang tenang dan penuh kedamaian. Nabi Ibrahim duduk di luar kemah, matanya menatap langit dengan penuh kekaguman. Hatinya dipenuhi doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Kuasa, berikanlah kami keturunan yang soleh yang akan melanjutkan amanah-Mu di muka bumi ini. Sarah keluar dari kemah membawa lampu minyak. Cahaya lampu itu menerangi wajahnya yang penuh ketenangan. Ia duduk di samping Nabi Ibrahim alaihissalam, menggenggam tangan suaminya dengan lembut. Sarah berkata, "Ibrahim, kita harus tetap percaya. Janji Allah selalu benar. Dia tidak akan mengingkari janji-Mu." Mereka berdua memandang langit bersama-sama. Angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan di tengah keheningan padang pasir. Suasana malam itu begitu sakral, seolah alam semesta turut menyaksikan doa-doa mereka. Di waktu siang hari, 3 orang asing muncul dari kejauhan. Mereka berjalan mendekati kemah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajah mereka bersinar dengan cahaya yang tidak biasa. Namun Nabi Ibrahim belum menyadari bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim tersenyum ramah dan berkata, "Selamat datang tamu-tamu Allah, silahkan masuk. Kami akan menyajikan yang terbaik untuk kalian." Sarah yang mendengar percakapan itu segera bergegas ke dapur. Meskipun usianya sudah lanjut, ia tetap sigap dan penuh semangat. Ia menyiapkan hidangan terbaik, seekor anak sapi muda yang dimasak dengan bumbu rempah. Aromanya sedap mengepul, memenuhi udara di sekitar kemah. Nabi Ibrahim menyajikan makanan di hadapan para tamu. Namun, para tamu itu hanya memandang makanan tersebut tanpa menyentuhnya. Nabi Ibrahim tampak bingung dan berkata, "Mengapa kalian tidak makan? Apakah ada yang kurang dari hidangan kami?" Salah satu tamu itu menjawab dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, "Wahai Ibrahim, kami datang membawa kabar gembira. Sarah akan segera mengandung seorang anak laki-laki." Nabi Ibrahim terkejut. Ia menatap tamu-tamu itu dengan takjub. Sementara Sarah yang berdiri di belakang mendengar kabar itu dengan penuh campur aduk. Beberapa bulan kemudian, Sarah mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Perutnya membesar, tanda
bahwa ia benar-benar mengandung. Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di sampingnya. Wajahnya penuh haru dan syukur. Nabi Ibrahim berkata, "Lihatlah, Sarah, Allah benar-benar mengabulkan doa kita. Di usia kita yang sudah lanjut, engkau mengandung seorang anak." Sarah tersenyum bahagia dan berkata, "Allah Maha Besar, Ibrahim. Tidak ada yang mustahil baginya." Mereka berdua memandang langit, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana di kemah itu dipenuhi kebahagiaan dan keajaiban. Tidak lama setelah itu, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Tangisan bayi itu menggema di seluruh kemah, membawa kebahagiaan yang tak terkira. Nabi Ibrahim alaihissalam menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang. Nabi Ibrahim berkata dengan suara lembut, "Kita akan memberinya nama Ishak, yang berarti tertawa. Ini adalah tanda kebahagiaan kita." Sarah tersenyum dan berkata, "Ishak? Subhanallah, nama yang indah." Mereka berdua memandang bayi itu dengan penuh cinta, menyadari bahwa ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak alaihissalam tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Ia belajar banyak dari ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang keimanan dan ketauhidan. Sifat-sifat mulia Nabi Ibrahim alaihissalam menurun padanya, membuatnya menjadi sosok yang ramah dan dermawan. Suatu hari, Nabi Ishak alaihissalam membantu ayahnya menyambut tamu yang datang ke kemah. Ia menyajikan makanan dan minuman dengan penuh keramahan, menunjukkan bahwa ia mewarisi sifat ayahnya. Nabi Ibrahim tersenyum bangga dan berkata, "Ishak, engkau adalah anak yang luar biasa. Ayah bangga padamu." Nabi Ishak tersenyum dan menjawab, "Terima kasih ayah, aku hanya ingin meneladani sifat-sifat mulia ayah." Ketika dewasa, Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Ribka, seorang wanita dari keturunan yang mulia. Pernikahan mereka dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Namun, ujian datang menghampiri mereka. Ribka berkata, "Ishak, kita sudah lama menikah, tapi belum juga dikaruniai anak." Nabi Ishak berkata, "Jangan khawatir Ribka, kita harus tetap bersabar dan berdoa. Allah pasti akan mengabulkan doa kita." Mereka berdua terus berdoa dengan penuh keyakinan, menunggu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah penantian yang panjang, Ribka akhirnya mengandung dan melahirkan anak kembar. Anak pertama diberi nama Esau, sedangkan anak kedua diberi nama Yakub. Kelahiran mereka
membawa kebahagiaan besar bagi keluarga Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak menggendong bayi kembar dan berkata, "Esau dan Yakub, kalian adalah jawaban atas doa-doa kami." Ribka tersenyum bahagia dan berkata, "Allah benar-benar Maha Pengasih." Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Esau dan Yakub sering berselisih, memicu permusuhan di antara mereka. Nabi Ishak merasa sedih melihat konflik antara kedua anaknya. Nabi Ishak berkata kepada Yakub, "Yakub, pergilah, tinggallah bersama pamanmu di Haran. Belajarlah darinya dan carilah kedamaian." Yakub mengangguk dan berkata, "Baik ayah, aku akan pergi," dengan raut muka yang sedih. Keluarga Nabi Ishak alaihissalam akhirnya bersatu kembali. Kebahagiaan dan kedamaian kembali menyelimuti rumah mereka. Nabi Ishak alaihissalam merasa lega melihat kedua anaknya hidup rukun. Suasana rumah yang sebelumnya dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi penuh tawa dan kehangatan. Nabi Ishak alaihissalam berkata dengan penuh syukur, "Inilah kebahagiaan sejati, keluarga yang dipenuhi cinta dan kedamaian. Allah telah mengabulkan doa-doa kami." Ribka yang duduk di sampingnya tersenyum bahagia. Ia memandang Esau dan Yakub yang sedang bercengkrama dengan akrab. Kedua anak itu telah belajar dari pengalaman mereka, dan kini mereka saling menghargai satu sama lain. Ribka berbisik kepada Nabi Ishak, "Ishak, lihatlah mereka. Mereka telah tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana. Ini adalah anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Ishak mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa ujian yang mereka hadapi selama ini adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan keluarga mereka. Di tengah kebahagiaan itu, Nabi Ishak alaihissalam mengajak keluarganya untuk bersyukur. Mereka berkumpul di bawah langit malam yang bertabur bintang, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkah yang telah diberikan. Sepanjang hidupnya, Nabi Ishak alaihissalam terus menyebarkan ajaran tauhid dan cinta kasih. Ia menjadi teladan bagi umatnya, menunjukkan bahwa kesabaran dan keimanan akan membawa kebahagiaan abadi. Setiap hari, ia mengumpulkan orang-orang di sekitar kemahnya untuk memberikan nasihat dan petuah. Nabi Ishak alaihissalam berkata kepada umatnya, "Berpeganglah pada keimanan dan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang sabar. Jangan pernah putus asa, karena setiap ujian adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan kita." Umatnya mendengarkan dengan penuh hikmat. Mereka terinspirasi
oleh keteguhan hati Nabi Ishak alaihissalam yang telah melalui begitu banyak ujian, namun tetap teguh dalam keimanannya. Seorang pemuda bertanya kepada Nabi Ishak, "Wahai Nabi Ishak, bagaimana caranya agar kami bisa sekuat engkau dalam menghadapi ujian?" Nabi Ishak tersenyum dan berkata, "Percayalah pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang beriman. Selalu berdoa dan berserah diri kepadanya." Ajaran Nabi Ishak menyebar luas, menginspirasi banyak orang untuk hidup dengan penuh keimanan dan cinta kasih. Ia menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh umatnya. Di usia 180 tahun, Nabi Ishak alaihissalam menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggalkan warisan ajaran tauhid dan cinta kasih yang abadi. Umatnya berkabung, namun mereka tahu bahwa Nabi Ishak alaihissalam telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Ribka yang duduk di samping tempat tidurnya menangis haru. Ia memegang tangan suaminya yang telah dingin, mengenang semua kenangan indah yang mereka lalui bersama. Ribka berkata dengan sedih, "Ishak, engkau telah pergi, namun ajaranmu akan tetap hidup selamanya. Engkau adalah suami dan ayah yang luar biasa." Esau dan Nabi Yakub alaihissalam berdiri di samping ibunya. Wajah mereka dipenuhi kesedihan. Mereka berdua tahu bahwa ayah mereka telah meninggalkan warisan yang tak ternilai. Esau berkata dengan lembut, "Ayah, engkau telah mengajarkan kami arti kesabaran dan keimanan. Kami akan melanjutkan perjuanganmu." Yakub berkata, "Kami akan menjaga ajaranmu, ayah. Kami berjanji." Di luar kemah, umat Nabi Ishak alaihissalam berkumpul, mendoakan keselamatan dan kedamaian untuknya. Mereka tahu bahwa Nabi Ishak alaihissalam telah pergi dengan meninggalkan warisan yang abadi. Nabi Yakub alaihissalam yang telah menjadi sosok yang lebih bijaksana setelah perjalanannya juga memberikan nasihat kepada umatnya. Nabi Yakub berkata, "Kita harus selalu mengingat ajaran ayah kita. Keimanan dan kesabaran adalah kunci kebahagiaan." Keluarga Nabi Ishak menjadi teladan bagi generasi-generasi berikutnya. Mereka menunjukkan bahwa cinta kasih dan keimanan dapat mengatasi segala rintangan. Ajaran Nabi Ishak alaihissalam terus hidup melalui keturunannya. Esau dan Nabi Yakub alaihissalam, mereka melanjutkan dakwah ayah mereka, menyebarkan cinta kasih dan keimanan kepada umat manusia. Esau menjadi pemimpin yang bijaksana, sementara Nabi Yakub alaihissalam melanjutkan perjalanan spiritualnya. Esau berkata kepada umatnya, "Ayah kita, Nabi Ishak alaihissalam, telah mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan beriman. Mari kita lanjutkan perjuangannya dengan penuh keyakinan."
Di bawah langit bertabur bintang, kemah Nabi Ishak alaihissalam tetap berdiri tegak, menjadi simbol keimanan dan cinta kasih yang abadi. Kisah hidupnya mengajarkan kita untuk selalu bersabar, beriman, dan menyebarkan cinta kasih pada sesama. Dan demikianlah kisah Nabi Ishak alaihissalam menjadi inspirasi abadi bagi kita semua. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya. Di kejauhan Esau dan Yakub berdiri bersama, memandang langit malam. Mereka tahu bahwa ayah mereka sedang memandang mereka dari surga, bangga melihat mereka melanjutkan perjuangannya. Esau berkata kepada Yakub, "Ayah pasti bahagia melihat kita bersatu seperti ini." Nabi Yakub alaihissalam tersenyum dan berkata, "Ya Esau, mari kita jaga warisannya dengan penuh cinta dan keimanan." Kisah Nabi Ishak alaihissalam mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari keimanan, kesabaran, dan cinta kasih. Semoga kita semua dapat menteladani sifat-sifatnya mulianya. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.